Selamat sore teman. Eh, Salah satu cara yang mau saya bagikan untuk mencari saham gorengan ya, atau saham yang biasa naik tinggi, eh, yang kemarin saya sempat infokan di grup Telegram paginya ya, pagi hari itu di saham hoki ini teman ya. Sebenarnya 2 hari sebelumnya saya sudah infokan juga saham hoki ini dan saham nasi ya. Saham hoki dan saham nasi. Kenapa? Karena ketika salah satu saham itu naik, biasanya kedua-duanya naiknya. Nah, alasan pertama ya, saya lihat kenapa hoki ya yang saya infokan karena teman-teman bisa lihat ini di tanggal 7 September ya, hari Kamis sebelum dia naik hari Jumat itu, saham hoki ini diakumulasi ya. Teman-teman bisa lihat ini, broker YP 1,7 miliar, CP 1 miliar, AK dan seterusnya ya. Eh, jadi saya infokan untuk memantau saham hoki ini ya. Dan di hari Jumat itu tanggal 7. Nah, ini dia. Ini tanggal 7 ya. Teman bisa lihat ini. Sorry, tanggal 8 ya. Di hari Jumatnya tanggal 8. Saham hoki itu naik sampai ke 9% ya. 9% ke 145. Nah, yang menarik di sini adalah saham nasi ya. Saham nasi itu terbang sampai ke harga 104 teman ya. Sampai ke sini ke 28% dan teman-teman di grup banyak sekali yang profit lumayan besar di saham hoki ini. Di saham nasi ini ya, sangat uh, apa namanya, ramai sekali ya ketika hari Jumat itu. Padahal saham nasi ini kalau teman-teman lihat tidak ada akumulasi sama sekali ya, tidak ada sama sekali akumulasi. Nah ya, di tanggal 7 nggak ada akumulasi, boleh dibilang ini distribusi karena ini posisi penjualnya lebih banyak, lebih sedikit dibandingkan buyernya ya. Jadi tapi kenapa saham nasi ini? Nah, inilah yang dinamakan efek dari sektor yang sama ya. Biasanya teman-teman ya, salah satu saham katakanlah di sektor industri misalkan ya, misalkan naik. Nah, biasanya ada yang mengiringi di sektor yang sama atau di bidang yang persis sama. Kalau di nasi ini kan ini konsumer ya teman ya. Banyak juga saham-saham yang di sektor konsumer tapi tidak naik ya, seperti Aisa misalnya, food atau beef atau apa. eh, tapi nggak semuanya naik. Tapi kenapa nasi naik? Karena dia sama-sama jualan beras ya. Kita tahu kemarin harga beras naik ya. Tentu saja ini akan sangat dilirik sama pasar ya, gampang sekali di manfaatkan sama market makernya juga untuk menarik para retail masuk ke uh, bidang yang sama. Makanya nasi ini saya sudah wanti-wanti, kalau hoki naik, nasi juga pasti naik ya. Begitu juga sebaliknya. Begitu nasi naik, hoki biasanya juga naik. Karena mereka sama-sama jualan beras. Jadi itu salah satu cara kita memilih saham untuk scalping ya. Salah satu cara memilih saham untuk scalping ya, yang biasa kita namakan saham-saham gorengan ya. Apapun itu yang namanya, istilahnya, yang penting kita masuk di saham yang berpotensi ya, berpotensi. Nah, besok misalkan ya, misalkan harga emas naik ya, kita cari saham-saham yang berhubungan dengan emas. Misalkan Antam ya, Antam. Nah, ternyata Antamnya nggak naik misalkan ya. Kita lihat lagi yang berhubungan dengan yang emas, misalnya BRMS ya, BRMS. Nah, BRMS-nya sempat naik ke 220 teman. Nah, jadi seperti itu saja. Begitu teman-teman melihat saham yang diakumulasi ya, misalkan di sektor properti misalkan ya, misalnya saham ADI. Teman-teman cari lagi saham properti yang lain, teman-teman masukkan semuanya ke watchlist ya. Besok kita tinggal pantau saja. Biasanya ketika salah satu sahamnya naik, yang lain itu biasanya ngikut naik teman ya. Ya,
biasanya seperti itu. Dulu ada saham-saham farmasi, saham-saham jarum suntik ya. Salah satu sahamnya naik, yang lainnya terbang semua. Ya, tentu saja juga ada eh, momentum ya, karena eh, COVID ya. Tapi itu selalu berlaku teman ya, selalu berlaku sebenarnya tanpa kita sadari. Begitu batu bara naik, semua saham batu bara itu ikut naik ya. Jadi setiap minggu, teman-teman pantau saja sektor apa yang sedang diminati pasar. Teman-teman pantau saham-sahamnya, kemudian teman-teman masukkan semuanya ke watchlist meskipun saham itu tidak diakumulasi ya. Karena kita tujuannya untuk scalping saja teman. Siapa tahu saham itu digoreng di saat itu ya. Salah satu sahamnya misalkan saham Adro ya. Adro itu diakumulasi. Ternyata bukan Adronya yang diangkat naik ya. Yang diangkat naik malah saham BOS misalnya kan. Nah, kita sudah siap dengan watchlist yang sejenis. Jadi seperti itu ya, teman-teman harus rajin cari saham-saham yang di sektor A misalkan diakumulasi, teman cari apa namanya yang sejenis, teman masukkan semuanya ke watchlist ya. Harus rajin teman, harus rajin. Tapi ya kalau teman-teman tidak ada waktu, sekali lagi saya sarankan ke teman-teman, kalau tidak ada waktu untuk mencari-cari saham seperti itu, teman-teman silakan bergabung, biarkan saya bantu teman-teman ya, apalagi teman-teman yang bekerja, tidak sempat utak-atik saham, cari informasi karena sudah habis waktu untuk bekerja, teman-teman bergabung saja dengan kita di grup Telegram ya. Setiap hari malahan, kalau untuk swing ya, untuk swing kita per minggu itu kita pasti akan informasikan saham-saham yang diakumulasi. Nah, untuk swing itu biasanya kita lebih apa namanya, mencari saham yang diakumulasi itu lebih teliti lagi ya. Teliti maksudnya kita cari yang minimal itu ada 1 minggu akumulasi ya, minimal 5 hari lah. 5 hari akumulasi kita sudah mulai pantau saham-saham itu. Jadi teman-teman bisa tinggal ikuti saja plannya ya. Saya juga langsung bikin belinya di mana, jualnya nanti di mana, TP-nya dan stop loss-nya di mana saya bikin. Teman-teman tinggal ikuti ya. Kemudian setelah saham itu naik misalkan ya, kita bisa kunci dengan stop loss profit ya, atau stop loss plus. Teman-teman biarkan saja ya. Tapi begitu dia menyentuh stop loss, biarkan saja ya. Nanti kita punya saham lain lagi ya. Jadi kita bikin stop loss sekaligus target profitnya. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja plannya, tidak perlu mengganti-ganti plan, konsisten dengan plan, biarkan saja. Jadi seperti itu. Oke, begitu juga untuk scalping ya, buat teman-teman yang tidak punya waktu untuk mencari saham, juga kita punya grup Telegram. Jadi silakan teman-teman pilih. Tapi kalau punya waktu silakan cari sendiri, tidak ada masalah ya. Asalkan teman-teman rajin cari-cari informasi ya, cari saham-saham yang diakumulasi, sektor apa yang sedang diminati dan seterusnya. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat sore.